Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 9 mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema ekspresi budaya tradisional. Di sini saya sendiri selaku moderator Deva Laurentika NPM 23520111124. Berikutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 9 lainnya, yaitu ada Salsya Bilona Lindo Putri 23520111123, ada Nona Aulia Cahyaning Tias dengan NPM 23520111141, ada Nadia Janeova Berensi dengan NPM 23520111134, ada Putri Soleha dengan NPM 23520111144, ada Ratu Balkis Cahya dengan NPM 23520111072. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tema yang kelompok kami dapatkan, yaitu ekspresi budaya tradisional. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari tari, musik, hingga kerajinan tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak ekspresi budaya tradisional atau EBT yang digunakan tanpa izin, baik oleh pihak asing maupun untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan masyarakat pemilik budaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap EBT masih belum optimal, baik dari segi regulasi maupun implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang lebih kuat melalui rezim hukum kekayaan intelektual atau HKI agar EBT tetap terjaga, terlindungi, dan tidak disalahgunakan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional atau EBT merupakan karya budaya yang tumbuh dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. EBT tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga mencerminkan nilai budaya, adat, dan identitas suatu komunitas. Dalam perspektif hukum, kekayaan intelektual, EBT termasuk pengetahuan tradisional dan folklore yang kepemilikannya bersifat komunal, bukan individu. Ciri-ciri ekspresi budaya tradisional, yang pertama bersifat komunal atau milik bersama masyarakat. Ekspresi budaya tradisional bukan dimiliki oleh individu tertentu, melainkan menjadi milik bersama suatu komunitas atau masyarakat adat. Oleh karena itu, penggunaannya sering diatur berdasarkan norma dan kesepakatan bersama dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, diturunkan dari generasi ke generasi. Ekspresi budaya tradisional diwariskan secara turun-temurun, baik melalui lisan maupun praktek langsung. Proses pewarisan ini menjaga keberlangsungan budaya agar tetap hidup dan tidak punah. Yang ketiga, tidak diketahui pencipta individu. Sebagian besar ekspresi budaya tradisional tidak memiliki pencipta yang jelas karena berkembang secara kolektif dalam masyarakat selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Lalu yang terakhir, keempat, mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya. Ekspresi budaya tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam, seperti nilai keagamaan, adat istiadat, identitas budaya, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional. Yang pertama, tari tradisional merupakan bentuk seni gerak yang mengandung makna budaya tertentu. Contohnya, tari saman dari Aceh yang menggambarkan kekompakan dan nilai kebersamaan. Yang kedua, yaitu musik tradisional. Musik yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan alat musik khas daerah. Contohnya, gamelan dari Jawa yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan pertunjukan seni. Lalu yang ketiga ada cerita rakyat atau folklore, cerita yang berkembang di masyarakat secara lisan dan mengandung pesan moral. Contohnya Legenda Malin Kundang, cerita rakyat Timun Mas. Yang keempat yaitu motif batik dan tenun. Karya seni berbentuk kain dengan motif khas yang memiliki makna simbolik tertentu. Contohnya batik parang dari Jawa, tenun ikat dari Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, yang kelima, upacara adat. Rangkaian kegiatan tradisional yang dilakukan masyarakat dalam momen tertentu seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. Yaitu contohnya upacara ngaben di Bali. Saya Nona Aulia Cahyaning Tias, NPM 23520111141. Baik, di sini saya akan menjelaskan EBT dalam perspektif HKI.
Ekspresi budaya tradisional atau EBT pada dasarnya tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem HKI modern. Hal ini karena HKI modern bersifat individual, yaitu hak diberikan kepada pencipta tertentu serta memiliki batas waktu perlindungan. Sementara itu, EBT justru bersifat komunal karena dimiliki bersama oleh masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun tanpa batas waktu. Perbedaan karakter ini menyebabkan EBT memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang berbeda dari konsep HKI pada umumnya. Selanjutnya, dasar hukum di Indonesia. Perlindungan terhadap EBT di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pada pasal 38, negara memegang hak atas EBT. Yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional, peraturan terkait lain tentang budaya dan warisan budaya. Isi Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional atau EBT dipegang langsung oleh negara. Negara bertindak sebagai wakil dari masyarakat, adat, ataupun komunitas pemilik budaya. Negara berkewajiban, yang pertama, melindungi EBT dari penyalahgunaan dan klaim pihak lain. Yang kedua, melestarikan agar tidak punah dan tetap diwariskan. Dan yang ketiga, yaitu mengelola pemanfaatan EBT secara tepat. Selanjutnya, penggunaan EBT. Yang pertama, harus menghormati nilai budaya dan adat istiadat. Yang kedua, tidak boleh merusak makna, nilai spiritual, dan identitas budaya. Dan yang terakhir, yaitu wajib memperhatikan kepentingan masyarakat asal. Selanjutnya, yaitu ada perlindungan hukum EBT. Yang pertama, ada perlindungan preventif, yaitu pendataan dan inventarisasi budaya, dan dokumentasi serta registrasi. Yang kedua, ada perlindungan represif, yaitu larangan penggunaan tanpa izin dan penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Perannya yaitu peran pemerintah membentuk regulasi dan melakukan perlindungan hukum, dan masyarakat menjaga dan melestarikan budaya. Saya Putri Soleha dengan NPM 2352011144. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan EBT. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan rezim HKI modern. Yaitu ada yang pertama yaitu HKI bersifat individualistik dan eksklusif, sedangkan EBT bersifat komunal dan kolektif. Terus tidak adanya pencipta yang jelas menyebabkan kesulitan dalam penentuan subjek hukum. Terus yang ketiga, sistem HKI berbasis limited time protection, sementara EBT bersifat lintas generasi. Terus yang kedua, ketidakadaan perlindungan internasional yang komprehensif. Yang pertama, belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengikat secara kuat. Yang kedua, perlindungan masih bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Yang ketiga, menyebabkan kerentanan terhadap klaim dan misappropriation. Selanjutnya, yang ketiga, lemahnya inventaritas dan dokumentasi. Banyak EBT tidak terdata secara sistematis, minimnya database nasional yang terintegrasi, terus yang menyulitkan pembuktian kepemilikan dan internasional. Yang keempat, eksploitasi komersial tanpa izin. Terus yang pertama itu EBT sering digunakan dalam individual persetujuan komunitas asal. Terus yang kedua, tidak adanya mekanisme benefit sharing. Yang ketiga, berpotensi merugikan nilai ekonomi dan moral masyarakat adat. Yang terakhir, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman terkait pentingnya perlindungan EBT. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pelestarian masih terbatas. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Yang pertama yaitu ada kasus tari pendet yang berasal dari Bali. Yang pertama itu digunakan dalam iklan luar negeri tanpa izin, yang menunjukkan adanya penggunaan EBT tanpa persetujuan negara dan komunitas adat sebagai pemilik budaya. Terus yang kedua, menimbulkan protes dari Indonesia karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai sakral, identitas budaya, hak moral masyarakat Bali.
Terus yang kedua yaitu ada kasus batik. Yang pertama pernah diklaim oleh negara lain yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap IBT di tingkat internasional. Yang kedua akhirnya diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia yang memperkuat pengakuan global, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum komersial. Selanjutnya itu ada contoh tari pendet dari Bali, yaitu seperti yang di atas ini contoh tari pendet Bali. Yang ada pun kronologinya, tari pendet merupakan tarian sakral dari Bali yang digunakan dalam upacara keagamaan. Pada tahun 2009, tari ini muncul dalam iklan pariwisata luar negeri. Terus penggunaannya dilakukan tanpa izin dari Indonesia. Permasalahannya yaitu ada tiga. Yang pertama, tidak ada persetujuan dari negara atau komunitas adat. Terus yang kedua, tidak dicantumkannya asal budayanya. Yang ketiga, menimbulkan protes masyarakat dari Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kasus batik. Ini contoh batiknya. Terus ada kronologinya. Yang pertama, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah ada sejak lama. Yang terus pernah muncul klaim dari negara lain yang dianggap batik sebagai bagian dari budayanya, yang menimbulkan reaksi nasional dan dorongan perlindungan budaya. Perkembangannya yaitu tahun 2009 batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak berbenda. Terus yang kedua, batik berkembang di lingkungan keraton Jawa sebagai simbol status sosial dan filosofi hidup. Yang terakhir, munculnya batik sebagai identitas budaya daerah Solo, Pekalongan, Yogyakarta. Selanjutnya ada analisis dari kasus yang terlampau sebelumnya, yaitu pertama, kurangnya perlindungan hukum internasional. Perlindungan IBT di tingkat global masih lemah karena belum ada aturan yang mengikat semua negara. Lembaga seperti World Intellectual Property Organization atau WIPO memang membahasnya, tetapi belum cukup kuat untuk mencegah klaim budaya oleh pihak lain. Yang kedua, lemahnya dokumentasi dan registrasi. Banyak budaya belum dilihat secara resmi, sehingga sulit dibuktikan kepemilikannya. Hal ini membuat IBT rentan diklaim negara lain dan beresiko hilang. Kemudian yang terakhir, adanya pentingnya peran negara dalam perlindungan IBT. Negara berperan dalam membuat aturan, mendata, dan melindungi budaya. Kerjasama dengan UNESCO juga penting untuk pengakuan tradisional. Dan yang terakhir ada upaya perlindungan. Yang pertama ada inventarisasi budaya oleh pemerintah. Pemerintah mendata dan mencatat seluruh budaya tradisional sebagai bukti kepemilikan dan upaya pelestarian. Yang kedua ada edukasi masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman agar lebih menghargai, menjaga, dan melestarikan budaya sendiri. Selanjutnya ada pendaftaran ke UNESCO, yaitu budaya didaftarkan agar dapat pengakuan tradisional dan juga mendapatkan perlindungan sebagai warisan dunia. Yang terakhir, dari upaya perlindungan, ada penguatan regulasi nasional dan juga internasional. Pemerintah memperkuat hukum di dalam negeri serta mendorong kerjasama global agar budaya tidak mudah dipahami oleh pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan tema ekspresi budaya tradisional. Di sini saya selaku moderator Deva Laurentika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.